Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Patua Hunmo. Banyak mata yang terkejut melihat ke ruang itu. Apakah sebenarnya ada seorang ahli, yang tidak mereka sadari, bersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Xiao Yan juga melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melewati hatinya. Mungkinkah Patua Hunmo ini mengacu pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita saat sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, baik menara pil dan dia berada di sisi yang sama. Nenek moyang misterius ini kemungkinan tidak akan merasakan permusuhan terhadap kelompok Xiao Yan jika dia muncul. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan, ruang itu sunyi sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, itu mulai berfluktuasi. Suara yang sangat tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang menjadi lebih kuat saat suara ini muncul. Segera, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan mo rendah. Mata kelompok Xiao Yan mendarat di banteng ini atau mungkin, orang di atas banteng. Namun, mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan baik karena orang tua bukanlah yang mereka lihat. Orang di atas banteng memiliki sosok kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih, dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki remaja. Banyak pasang mata yang benar-benar terpana saat mereka melihat pemuda di belakang banteng itu. Mereka terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka suara orang tua sebelumnya datang dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang menjalani kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar, setan tua. Kamu masih suka bertingkah misterius seperti di masa lalu. Patua Hunmo memandang pemuda pemeliharaan sapi itu. Dia dengan dingin tertawa dengan dingin, tapi matanya yang semula seperti sumur kuno telah menambah ketakutan tambahan. Aku tidak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan. Pemuda pemeliharaan sapi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat berbicara. Matanya yang sangat jernih menatap Patua Hunmo saat dia tertawa. Aturan ini telah disepakati saat itu, namun klan Hun sebenarnya telah mengirimmu. Aku ingin tahu apa maksud klan itu. Klan Hun saya harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah jangan menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Suan Pil. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang Anda. Patua Hunmo tertawa aneh. Penggembala sapi tersenyum tipis setelah mendengar klaim ini. Dia menjawab, bukannya dia baru saja mendambakanku, tetapi bahkan jika aku menyerahkan diriku ke mulutnya, apakah menurutmu dia berani memakanku? Kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib melawan klan Hun saya. Mata Patua Hunmo menjadi dingin saat dia berbicara. Bang! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak setelah Patua Hunmo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka memuntahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya sambil memasang ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas adalah kepala aula jiwa, yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Miseng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa. Patua Hunmo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa sedihnya kepala aula jiwa itu. Hantu tua, kamu harus berhenti mencoba menekanku dengan usiamu. Anda harus lebih menyadari latar belakang orang itu dibandingkan dengan saya. Kepala aula jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan marah. Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah tadi. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang sangat tajam dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen dari klan Xiao yang terkenal sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menyangka orang ini, yang menghilang, muncul di tempat seperti itu saat ini. Blood Axe Xiao Chen, tidak disangka kau bertahan sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap berkah. Jika kau berada di klan Xiao, nasibmu akan sama dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Patua Hunmo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar berwarna darah. Kilau sedingin es melintas di matanya. Langkah kaki Xiao Chen berhenti. Dia melirik Patua Hunmo dan sedikit mengerutkan kening. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Klan Xiao memang serangga yang tidak akan diam tak peduli bagaimana ia dipukuli. Xiao Chen, kamu pantas diberi selamat karena masih hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala sapi itu sedikit tersenyum.
Dia sangat tua dan mungkin baginya untuk memanggil Xiao Chen, iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sebagai sederajat. Kamu adalah orang dari Menara Pil saat itu. Mata Xiao Chen melirik kawanan sapi muda itu. Meskipun penampilan Pil Tower Elder telah berubah drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Penggembala muda itu tersenyum. Senyumannya tampak sangat sentimental di wajah awet muda itu, tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno karena telah melihat segala sesuatu tersembunyi di dalam senyuman itu. Leluhur, tetua pertama dari Menara Pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya pada saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah lamanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu dengan penjaga Menara Pil ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat sekarang karena mereka telah bertemu lagi. Haha, kamu adalah Mo kecil, kan? Tidak disangka kau juga menjadi Doseng, penggembala muda tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan tetua pertama diangkat berdiri. Sekarang bukan waktunya mengejar masa lalu. Xiao Yan, serahkan esensi api iblis padaku. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata dari gembala muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyuman ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi seorang anak. Aneh sekali, Ziyan bergumam lembut di samping telinga Xiao Yan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu suka lakukan saat itu? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah gembala sapi muda. Mata Patua Hun Ho menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam. Dengus dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Dengus itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang mengeluarkan perasaan pusing. Bintang 5 Mahir Doseng. Betapa kekuatan menakutkan yang dibanggakan orang tua ini. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Swoosh! Tubuh Patua Hun Mo menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Patua Hun Mo tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat penggembala muda itu berada. Pemuda itu, bagaimanapun, dengan aneh muncul di tempat di mana Patua Hun Mo berada sebelumnya seolah-olah mereka berdua telah berganti posisi dalam sekejap. Pertukaran yang tidak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terperangah. Mereka bahkan tidak mendeteksi alasan peralihan tersebut. Pergeseran spasial, bintang 6 Doseng. Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas Doseng. Patua Hun Mo berdiri di udara dengan bingung. Dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada celah besar antara setiap level dalam kelas Doseng. Kepala Aula Jiwa dapat dengan mudah mengalahkan Ziyan setelah melompat dari bintang ke-4 kelas Doseng ke bintang ke-5 awal kelas Doseng. Seseorang bisa mendapatkan gambaran tentang kesenjangan yang sangat besar antara keduanya dari ini. Meskipun Patua Hun Mo ini adalah Doseng bintang 5 yang canggih, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap gembala sapi muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6, kepala Aula Jiwa, wakil kepala, dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Mereka benar-benar diam. Bintang 6 Doseng sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir tetua agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak disangka leluhur Menara Pil kecil, telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Souls setiap kali ingin menyerang Menara Pil. Itu karena Menara Pil kecil dapat memanggil keberadaan seperti itu. Penggembala muda mengabaikan seruan tidak percaya dari Patua Hun Mo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Xiao Yan. Setan tua, apakah kamu berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun saya? Patua Hun Mo berteriak dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, penggembala muda itu memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Patua Hun Mo mengungkapkan wajah riang. Dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya karena kalimat berikutnya dari gembala sapi muda itu. Memurnikan api teratai setan, Anda memang layak menjadi peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda dengan sengaja membiarkan diri Anda disegel untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam,
tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dariku, keluarlah. Penggembala muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Mata jernihnya menatap esensi api iblis di dalam saat dia dengan acuh tak acuh tertawa. Suara acuh tak acuh dari gembala sapi muda itu perlahan terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka mati rasa. Api lotus. Pemurnian iblis ini telah membiarkan dirinya ditangkap. Bagaimana mungkin, Huo Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika ini masalahnya, Purifying Demonic Lotus Flame ini memang sedikit terlalu menakutkan. Api surgawi yang bersekongkol melawan orang-orang. Bahkan orang-orang seperti mereka hanya menyaksikan hal seperti itu untuk pertama kalinya. Ini, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mengingat kekuatan yang menakutkan dari leluhur menara pil kecil, akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. Omong kosong apa? Terlepas dari seberapa kuat Purifying Demonic Lotus Flame, pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi Demon Siling Tianluo milik klan Hun saya. Kepala Ola Jiwa mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mata Patua Mo Hun di samping berkedip. Dia menatap pilar cahaya hitam di langit, tapi dia tidak menyuarakan keraguan. Dia telah melakukan kontak dengan leluhur menara pil beberapa kali. Secara alami, dia mengerti bahwa leluhur menara pil bukanlah seseorang yang mengucapkan omong kosong. Karena pemuda itu mengatakannya seperti ini, dia harus percaya diri dengan kata-katanya. Nenek moyang menara pil tidak memberikan penjelasan meskipun mata semua orang ragu. Dia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi. Karena kamu tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Nenek moyang Pil Towi menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri secara diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia melewatinya. Itu bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan garis hitam itu sangat cepat sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, itu hanya setengah kaki dari pilar cahaya, tetapi esensi api iblis yang tersegel bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya. Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak di depan mata semua orang yang tertegun. Setan tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Api putih krem, menyapu langit sebagai sosok yang terbentuk di lautan api ini. Itu adalah api lotus pemurnian iblis berjubah putih. Api surgawi memelototi leluhur menara pil dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Hati Xiao Yan dan yang lainnya berdebar keras saat melihat bentuk sosok itu. Ekspresi kepala Hall of Souls menjadi lebih buruk. Jelas sangat mudah bagi Purifying Demonic Lotus Flame untuk membuka segel lebih awal. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kata-kata leluhur menara pil memang benar. Api lotus pemurnian iblis ini telah membiarkan dirinya disegel untuk menuai keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar berada pada level yang berbeda. Memurnikan Demonic Lotus Flame, karaktermu sangat brutal. Jika Anda diizinkan memasuki Central Plains, Anda pasti akan meninggalkan kehancuran di belakang Anda. Karena inilah pemurnian setan Lotus Saint memilih untuk menyegel Anda ketika dia mencapai akhir hidupnya saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini. Leluhur menara pil mengangkat wajahnya yang agak lembut, melihat api lotus pemurnian setan yang berdiri di udara, dan perlahan menjelaskan. Bajingan tua itu, saya menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku berusaha untuk dia, namun dia tidak peduli dengan ikatan kami dan benar-benar menyegelku. Akhirnya, dia akhirnya menderita serangan balik saya. Itu pembalasannya. Selain itu, apakah saya dapat pergi bukan terserah Anda untuk memutuskan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke Doseng Bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikan saya. Mata The Purifying Demonic Lotus Flame menjadi dingin saat dia menyatakan. Nenek moyang menara pil dengan lembut menghela nafas. Matanya melirik Patua Hun Mo dari jarak dekat. Melihat dia melihat ke atas, Patua Hun Mo dengan aneh tertawa dan berkata, setan tua, kamu harus bertarung sendirian jika kamu ingin menghadapinya. Klan Hun kami merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah manapun. Akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam api iblis dan menuju ke Central Plains. Patua Hun Mo ini sangat licik. Meskipun dia berbicara tanpa peduli, dia jelas berencana untuk menonton harimau berkelahi. Dia akan menunggu leluhur menara pil dan api lotus pemurnian iblis untuk bertarung. Kemudian, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasilnya ketika saatnya tiba.
Nenek moyang Menara Pil tidak terkejut saat mendengar kata-kata Patua Hunmo. Karena itu, dia menarik matanya. Elder, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung? Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Api lotus pemurnian iblis ini sangat menakutkan. Meskipun leluhur Menara Pil tidak terduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat intens jika mereka bertarung. Itu tidak perlu. Saat ini, tidak ada dari kalian yang bisa membantu. Nenek moyang Menara Pil tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Jari-jarinya menekan banteng. Tubuh pendeknya menembus lautan api dan muncul di depan api lotus pemurnian iblis. Dia berkata, segel yang ditempatkan oleh Purifying Lotus Demon Saint tidak mudah rusak. Meskipun Anda telah meminjam pasang dunia untuk merobek dunia, meterai secara alami akan terbentuk kembali, setelah mundurnya pasang dunia. Selama saya menunda Anda sampai waktunya tiba, Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. The Purifying Demonic Lotus Flame dengan dingin tertawa. Kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem, yang menembus langit di sekitarnya dengan cepat kembali padanya sebelum mereka berkumpul menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah banyak mata yang terpana. Patung ilahi api iblis. Kaki raksasa api itu dimasukkan ke lautan magma di bawah. Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang elit doseng kemungkinan besar akan hancur menjadi ketiadaan, hantu tua, mati. The Purifying Demonic Lotus Flame berdiri di atas kepala sosok ilahi. Matanya melihat sosok seperti semut di bawah saat dia memberikan senyuman tebal. Patung api iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur Menara Pil. Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan lautan magma 100.000 kaki di bawahnya mengungkapkan spiral magma besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Udara sendiri sepertinya bersiul gila-gilaan. Ekspresi kelompok Xiao Yan tanpa sadar menjadi pucat saat mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari apakah itu Ziyan atau Gunanhai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok leluhur Menara Pil tetap tergantung di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang sepertinya jatuh seperti meteorit. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Bang! Tinju raksasa patung itu, dengan keras menghantam tirai cahaya keemasan. Serangan angin yang menakutkan segera menyapu. Seseorang bisa mendengar bentuk retakan di angkasa dalam jarak 100.000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam yang hangus. Area di sekitar mereka benar-benar hancur saat keduanya bertarung. Pil merging sky. Jari leluhur Menara Pil diangkat. Setetes darah hijau merembes dari pori-porinya. Seseorang sepertinya bisa melihat sekilas untaian kilau keemasan dalam warna hijau pekat itu. Darah berwarna hijau ini dengan cepat terbang menuju sosok Dewa Api Iblis saat itu lolos dari tubuh leluhur. Itu menjadi lebih besar saat terbang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sinar lampu hijau seluas 1.000 kaki. Sinar cahaya disertai dengan aroma pekat saat melesat ke langit. Akhirnya, itu menabrak peti patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya hijau segera memenuhi penglihatan seseorang, tapi orang bisa melihat lebih dari setengah patung dewa yang terbuat dari api iblis meleleh. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis. Ekspresi muram melintas di mata Patua Hunmo di kejauhan setelah melihat nyala api meleleh. Mengaum, The Purifying Demonic Lotus Flame menjadi marah setelah patung api iblis rusak parah. Segala sesuatu di dunia memiliki sesuatu yang memujinya dan sesuatu yang menjadi musuh bebuyutannya. Bentuk sebenarnya dari leluhur Menara Pil adalah pil obat. Akal sehat mendikte bahwa dia harus sangat takut dengan nyala api seperti itu, tetapi ketika kekuatan leluhur dari Menara Pil meningkat, mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penindasan ini telah menyebabkan Purifying Demonic Lotus Flame merasakan tekanan yang luar biasa. Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan dimurnikan hidup-hidup olehku. Bentuk Anda yang sebenarnya adalah pil. Saya ingin melihat Anda akan berubah menjadi apa jika saya menyempurnakan Anda lagi. The Purifying Demonic Lotus Flame meraung di langit. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem, melesat ke segala arah. Mereka menembak di seluruh alam api iblis. Refining Sky Ancient Arai, muncul. The Purifying Demonic Lotus Flame dengan keras berteriak setelah garis api ini menembak jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang keras dipancarkan. Setelah itu, semua orang terkejut melihat deretan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong, gemuruh. Laut magma yang tak berujung mulai berputar segera setelah deretan besar muncul di langit. Segera, bahkan perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata tertegun semua orang,
Baik ekspresi leluhur Menara Pil maupun ekspresi Patua Hunmo menjadi jelek ketika dua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Haha, iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan secara pribadi oleh Purifying Demonic Lotus Saint sedang digunakan oleh saya. Saya telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang bisa melawanku di alam api iblis ini sekarang? Arai kuno yang menutupi ranah perlahan berputar sementara api iblis pemurnian tertawa ke langit. Kali ini akan merepotkan, semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat dari formasi Demon Siling Tianluo yang digunakan kepala Hall of Souls sebelumnya. Zian dan yang lainnya menatap formasi besar, satu di langit dan satu di atas bumi. Gelombang besar sepertinya naik di dalam hati mereka. Jika salah satu dari arai besar ini melepaskan sedikit energi, mereka akan dengan mudah membunuh semua orang, sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak itu. Xiao Yan tiba-tiba meraih dahinya. Kelompok cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar. Guncangan itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan bangkit, susunan api di langit menghapus matahari. Dua susunan api tampak seperti dua lempengan api yang sangat besar yang menutupi dunia ini dari atas dan bawah. Kelompok Xiao Yan tampak seperti semut di dalam dua piring besar ini. Sekilas mereka tampak tidak penting. Dia benar-benar mampu mengontrol arai besar yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Mata Patua Hunmo dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan buru-buru mengarahkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan agak jauh. Itu adalah jalan yang menuju kembali ke Central Plains. Cepat, mundur. Patua Hunmo tanpa sadar berteriak saat matanya berkedip. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Arai besar ini telah dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Meskipun ahli utama itu, yang bahkan kepala klan dari klan Hun mengakui bahwa dia bukan tandingannya, masih memiliki reputasi yang kuat yang tertanam dalam di telinga mereka yang telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Kepala kelompok Hall of Souls ragu-ragu sejenak setelah melihat pelarian Patua Hunmo. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan mengikutinya dengan sangat enggan. Seseorang sekuat Patua Hunmo telah berubah menjadi tunawisma yang tersesat. Dari kelihatannya, arai besar ini sangat menakutkan. Keputusan Patua Hunmo untuk melarikan diri tidak diragukan lagi menyebabkan banyak orang panik. Ekspresi sesepuh lain dari klan kuno sangat berubah. Semuanya sempat ragu-ragu sebelum mengatupkan gigi dan mengikutinya. Meskipun godaan dari Purifying Demonic Lotus Flame tidak terbayangkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke Xiao Yan, tapi Xiao Yan berdiri di sana sambil memegangi kepalanya saat rasa sakit muncul di wajahnya. Xiao Yan GG, apa yang telah terjadi? Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia buru-buru berteriak, kita juga harus pergi. Xiao Yan mengatupkan giginya. Pikirannya bergejolak, menyebabkan jiwanya berulang kali memancarkan rasa pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan segera berubah menjadi debu. Haha, sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang. Aku akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadi budak apiku. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar dari mulutnya saat api lotus pemurnian iblis di langit 100.000 kaki di atas tertawa liar. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma berwarna putih krem, melesat keluar dari deretan besar di bawah. Magma menghantam terowongan dengan momentum seperti kilat, menghancurkannya berkeping-keping. Patua Hunmo muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya suram. Api lotus pemurnian iblis ini tidak bermaksud membiarkan salah satu dari mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Ola Jiwa dan kelompoknya bergegas. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Alam api iblis ini dibangun oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di selama era itu. Tak seorang pun saat ini di benua itu akan mampu menyerang dengan paksa ke dunia yang dia ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Jangan bilang kalau kita harus menunggu dan mati saja. Wakil Kepala Hall of Souls mengertakkan gigi dan menuntut jawaban. Tidak akan mudah membunuh kita. Patua Hunmo tertawa dingin. Matanya dengan cepat tertuju pada leluhur Menara Pil saat dia berteriak dengan suara yang dalam, mengapa kita tidak bekerja sama? Saat ini, dia mengendalikan formasi kuno langit pemurnian. Bahkan Anda tidak akan menjadi tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Formasi kuno langit pemurnian dibagi menjadi langit dan bumi. Saya akan berurusan dengan arai langit. Arai bumi akan diserahkan kepada Anda.
Nenek moyang Menara Pil tidak punya waktu untuk berdebat dengan Patua Hunmo, yang dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasinya. Dia segera menyatakan dengan suara yang dalam. Baik, Xiao Chen, gadis kecil naga Void kuno, Gunanhai, kalian semua akan menyerang denganku dan menangani susunan langit. Nenek moyang dari Hall of Souls menoleh, memandang kelompok Xiao Chen, dan dengan lembut berteriak. Iya, ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak saat ini. Terowongan spasial telah dihapus oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, semuanya akan disempurnakan menjadi budak api dari api lotus pemurnian iblis. Segera, kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Menara Pil. Patua Hunmo juga berusaha mendapatkan beberapa ahli dari faksi lain, yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng, untuk bergabung dengannya sementara leluhur Menara Pil sedang mengumpulkan pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Patua Hunmo, mereka tidak terlalu peduli saat ini. Hidup mereka dipertaruhkan, upaya yang tidak penting. Meskipun aku sangat membenci orang itu, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan tetap terjebak di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan dapat dihancurkan olehmu yang lemah? The Purifying Demonic Lotus Flame dengan dingin tertawa setelah leluhur Menara Pil dan yang lainnya berkumpul bersama. Niat membunuh melonjak di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan segel tangannya, formasi besar itu, yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan keras karena kedua formasi besar itu perlahan berputar. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Ban Seng segera memucat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Arai besar ini belum melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. The Purifying Demonic Lotus Sein benar-benar sesuai dengan reputasinya, memurnikan formasi kuno langit, menyempurnakan langit menjadi budak. The Purifying Demonic Lotus Flame melayang di langit, saat api putih krem, melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian mengalir ke arah air besar. Bang! Sebuah tangisan terdengar dan dunia bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih krem, melingkar dengan cepat berkumpul dari tepi arah air besar. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar putih krem, setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi penghancur, menyaring. The Purifying Demonic Lotus Flame mengungkapkan ekspresi padat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Baik susunan langit dan bumi berguncang dengan keras sebelum dua pilar cahaya putih krem, melesat seperti air mancur. Sasaran pilar cahaya adalah leluhur dari Menara Pil dan Patua Hunmo. Serang bersama. Saat serangan ganas yang tak tertandingi ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Menara Pil menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teriakan rendah terdengar saat setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, ukurannya tumbuh menjadi beberapa ribu kaki. Fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma pil kental menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya di samping juga melepaskan douki mereka yang kuat sambil mengadopsi wajah muram. Douki mereka mengikuti di belakang klaster cahaya darah itu saat mereka menuju ke cahaya berwarna krem, yang turun dari langit. Patua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga melepaskan semua kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang dengan kejam menuju pilar cahaya yang sedang menuju ke atas. Bang-bang, tabrakan hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawah ini telah membentuk lubang dalam yang berukuran jutaan kaki. Magma di dalamnya telah didorong mundur ratusan kaki, haha, perlawanan yang keras kepala. Menyaring, mata api lotus pemurnian iblis berkedip-kedip saat dia berdiri di langit. Dia tampak dalam kondisi yang agak gila. Kedua tangannya ditekan. Kelompok lampu darah dan kelompok Patua Hunmo di bawah, yang dengan pahit memblokir serangan itu, mengeluarkan ledakan. Mereka hancur total. Setelah penghancuran penghalang, kedua pilar cahaya mulai terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Satu mengejar leluhur Menara Pil dan yang lainnya mengejar Patua Hunmo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit. Dari langit yang jauh, Purifying Demonic Lotus Flame menyaksikan nyala api dengan cepat menyebar jutaan kaki dengan pusatnya menjadi titik di mana pilar cahaya bentrok. Dia tanpa sadar tertawa ke langit. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Memurnikan iblis Lotus Sein, apakah menurutmu kamu bisa menghancurkanku seperti ini? Saya adalah objek ilahi dan secara alami akan dilindungi oleh dunia. Haha, The Purifying Demonic Lotus Flame menjadi agak gila. Dia akhirnya akan melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat untuk kehilangan dirinya sendiri? Namun, tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum api lotus pemurnian iblis secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya.
Matanya terkejut saat dia mengamati titik di mana pilar cahaya telah bersilangan. Dia merasakan banyak aura hadir di tempat itu. Masih hidup, bagaimana ini mungkin? Api putih krem, yang bertahan di atas langit perlahan memucat. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata Purifying Demonic Lotus Flame setelah nyala api menghilang. Xiao Yan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Nenek moyang menara pil, Patua Hunmo, dan semua orang tampaknya tidak menderita luka serius meski tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, tidak hanya Purifying Demonic Lotus Flame yang tertegun, bahkan leluhur menara pil dan yang lainnya menjadi linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tetapi mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan Doseng Bintang 6. Ini adalah, semua orang bertukar pandang satu sama lain. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan GG, Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa tersesat. Semua pasang mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa Xiao Yan tampaknya telah turun ke kondisi tidak sadar. Tubuhnya, bagaimanapun, memancarkan cahaya samar. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Memurnikan api teratai setan. Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul karena penampilan orang ini identik dengan api lotus pemurnian iblis di langit. Tidak, itu bukan api lotus pemurnian iblis. Itu adalah Dewa Lotus Suci yang memurnikan. Nenek moyang dari menara pil menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata kaget. Dia tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Apa? Semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mengapa ahli pamungkas ini, yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di Xiao Yan? Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa kaget. Kedua matanya perlahan terbuka, tapi matanya yang hitam pekat berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang ditemuinya tanpa sadar akan merasakan keinginan untuk menyembahnya sebagai perasaan berkibar yang terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan seorang ahli sekuat Patua Hunmo tidak terkecuali, The Purifying Demonic Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Do di saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam kondisi ini. Inilah yang terjadi. Kelompok Sun Er tercengang saat mereka melihat Xiao Yan atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan sosok ilusi yang membungkus permukaan tubuhnya. Mengapa Purifying Demonic Lotus Saint yang legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Ini terkait dengan peta kuno itu. Yao Lao mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiao Yan dan Suci Lotus Suci yang memurnikan. Xiao Yan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, tetapi dia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun, Yao Lao ingat dengan jelas bahwa cahaya telah ditembakkan ke kepala Xiao Yan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi pada Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah Purifying Demonic Lotus Saint ini baik atau buruk, tapi dia merasuki tubuh Xiao Yan saat ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua, dia sepertinya tidak memiliki niat buruk. Tujuannya adalah Purifying Demonic Lotus Flame, leluhur dari menara pil berkomentar dengan suara yang dalam. Bocah ini, bagaimana dia menarik pemurnian Demonic Lotus Saint? Saint teratai setan pemurnian ini tampaknya tidak dalam bentuk spiritual. Sebaliknya, itu lebih seperti jejak sisa, tapi hanya jejak sisa ini yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. The Purifying Demonic Lotus Saint benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Patua Hunmo dan semua orang tertuju pada Xiao Yan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiao Yan, yang telah dirasuki oleh Purifying Demonic Lotus Saint, perlahan mengangkat kepalanya sementara semua orang berurusan dengan pemikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem, perlahan menghilang. Sepasang mata putih menatap api teratai setan yang memurnikan di langit. Memurnikan iblis Lotus Saint. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Api lotus pemurnian iblis di langit dengan cepat terfokus pada Xiao Yan saat penghalang cahaya tersebar. Hatinya membentuk badai besar saat melihat siapa sosok itu di permukaan tubuh Xiao Yan. Raungan kaget yang diisi dengan ketidakpercayaan bergema di langit. Sepertinya kamu belum menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah disegel selama ribuan tahun, brengsek, Purifying Demonic Lotus Saint, kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda bisa mencapai prestasi Anda tanpa saya? Saya telah banyak membantu Anda, tetapi Anda akhirnya menyegel saya pada akhirnya. Haha, kamu pantas untuk dibunuh oleh serangan balik.
The Purifying Demonic Lotus Flame memandang Xiao Yan dengan ekspresi ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin menuangkan semua kebencian yang mengerikan di hatinya. Saya bertanggung jawab atas Anda menjadi brutal ini. Kekuatan destruktif dari nyala api iblis terlalu besar. Jika Anda diizinkan untuk pergi sesuka Anda, dunia akan menghadapi bencana besar. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Gambar sisa belaka berani bertindak sombong di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih Saint Lotus suci pemurni yang sangat kuat itu? The Purifying Demonic Lotus Flame memelototi Xiao Yan dengan semua kebencian yang dia rasakan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan dua susunan api yang sangat besar itu mulai berputar. Arai ini secara pribadi ditempatkan olehmu saat itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Menyaring, The Purifying Demonic Lotus Flame dengan marah berteriak setelah kata-katanya terdengar. Dua pilar cahaya berisi kekuatan penghancur yang terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu lagi dari formasi bumi. Setelah itu, mereka diarahkan ke tempat Xiao Yan, dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat Purifying Demonic Lotus Flame melepaskan kekuatan formasi lagi. Jika pilar cahaya itu menghantam mereka, kemungkinan kurang dari 5 orang akan selamat. Swoosh. Kedua pilar cahaya yang menuju kelompok itu tiba-tiba terhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar cahaya berhenti sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang terpancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi agak mati rasa. Formasi kuno langit pemurnian diciptakan oleh saya. Anda bukan tandingan saya dalam hal memahaminya. Senyuman tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia melihat ekspresi jelek dari Purifying Demonic Lotus Flame saat dia berbicara dengan lembut. Bajingan, The Purifying Demonic Lotus Flame tanpa sadar mengutuk saat melihat pilar berhenti. Namun, kutukannya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Dia telah menemukan bahwa kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang. Gemuruh, dua arai api besar yang hadir bergetar saat ini. Akhirnya, lapisan demi lapisan api putih krem, tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh api lotus pemurnian iblis. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api lotus pemurnian iblis mulai kehilangan kendali dari formasi kuno langit pemurnian. Memurnikan iblis Lotus Saint, aku akan bertarung denganmu. Mata Purifying Demonic Lotus Flame dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Jika Purifying Demonic Lotus Saint ingin mendapatkan kendali darinya, dia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan segel lagi. Dia sudah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang pahit dan sudah sangat lelah karenanya, penghancuran dunia api iblis. Tubuh api lotus pemurnian iblis dengan cepat membengkak. Akhirnya, itu memancarkan ledakan, dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di dalam ruang ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Aban Seng mengeluarkan pekikan yang menyedihkan setelah kekuatan dalam tubuh Purifying Demonic Lotus Flame meletus. Doki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya menjadi terdistorsi. Bang! Segera setelah Ban Seng ini mengeluarkan pekikan yang menyedihkan, tubuhnya meletus menjadi sekumpulan abu hitam, yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitar merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini. Energi di alam telah diuapkan oleh api lotus pemurnian iblis. Jika mereka terus bertahan, mereka tidak akan bisa mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu takdir terakhir, dibakar sampai mati. Bahkan Ziyan tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan Doki-nya untuk menahan suhu mengerikan dari api lotus pemurnian iblis. Oleh karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia sialan ini jika ingin hidup. Cepat pergi. Tidak ada yang bisa hidup jika Purifying Demonic Lotus Flame benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan liar di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang datang dari Xiao Yan. Beberapa bahkan tidak memikirkan masalah ini karena mereka segera bergerak dan bergegas ke terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus cepat pergi. Gu Nanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Alam ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang menyangka api teratai setan yang memurnikan menjadi menakutkan ini. Tapi Xiao Yan GG, Sun Er mengerutkan alisnya. Matanya terkunci pada Xiao Yan, tapi Xiao Yan sepertinya telah dirasuki oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Siapa yang bisa menjamin bahwa Purifying Demonic Lotus Saint tidak akan melakukan apapun pada Xiao Yan jika dia pergi begitu saja? Kita harus pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kami tidak akan membantu Xiao Yan dengan tetap di sini. Suci pemurnian teratai setan telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiao Yan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan menyatakan dengan suara yang dalam. Sun Er dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya dengan giginya setelah mendengar pernyataan ini.
Matanya menunjukkan keraguannya. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiao Yan sendirian di alam tak bernyawa ini. Selain itu, api lotus pemurni yang ganas hadir. Api putih krem, di langit terus melebar sementara semua orang ragu-ragu. Pada akhirnya, warna merah muda perlahan mulai muncul di tengah nyala api. Api merah muda ini perlahan berkumpul sebelum teratai api iblis merah muda cerah muncul di langit dan perlahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gu Nanhai menjadi merah setelah teratai api merah cerah ini muncul. Doki di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih, seolah-olah akan menyala. Ayo pergi, tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama lagi pada saat ini. Gu Nanhai meraih tangan Sun Er. Tubuhnya berkedip saat dia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao Lao sekali lagi melirik Xiao Yan, yang berdiri dengan tangan di belakangnya, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati Sun Er saat dia melihat Xiao Yan semakin jauh di matanya. Dia merasa bahwa Xiao Yan membutuhkannya. Tetua, setelah kamu kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun Er akan disengaja kali ini. Sun Er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat dia lepas dari genggaman Gu Nanhai. Telapak tangannya menekan punggung Gu Nanhai saat kekuatan lembut mengirimnya ke terowongan spasial. Perubahan tak terduga ini jelas melebihi harapan Gu Nanhai. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya memasuki terowongan spasial dan menghilang. Kamu, jaga baik-baik Xiao Yan. Kami akan menunggu kalian berdua keluar. Yao Lao, yang berada di belakang, melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er tetap tinggal. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Dia cukup percaya diri pada Xiao Yan. Xiao Yan telah mengalami segala macam kesulitan selama tahun-tahun ini. Kali ini, dia pasti akan berhasil melarikan diri. Terowongan spasial akhirnya menghilang setelah Yao Lao bergegas ke dalamnya. Sun Er berbalik. Matanya yang cantik sangat serius saat dia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api emas perlahan menyapu tubuhnya. Xiao Yan GG, kali ini, Sun Er akan menemani Anda setiap bagian dari alam yang luas ini telah dipenuhi dengan api iblis berwarna putih krem. Suhu yang sangat tinggi memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang elit Doseng, yang telah mencapai bintang keempat atau bahkan bintang kelima, tidak akan dapat bertahan lama karena suhu yang ada bahkan dapat membakar Doki. Sun Er melayang di langit saat api emas terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun dia kaisar emas yang menghancurkan api surgawi menjaganya, dia masih basah kuyup oleh keringat. Untungnya, Doki di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ada alasan Kaisar Emas Incin Rating Heavenly Flame mendapatkan peringkat tinggi. Mata Sun Er menjelajahi langit yang jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Teratai api dengan aura iblis perlahan berputar di tempat itu. Setiap kali berputar, warnanya akan berkedip antara merah tua dan putih. Berdengung, teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat merah kecil. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah seseorang. Sesekali, lampu merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi dengan aura iblis. Saat aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Aku membawakanmu kecerdasan, memungkinkanmu memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang telah Anda ambil berlawanan dari apa yang saya inginkan, sosok ilusi di luar tubuh. Xiao Yan, dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari teratai api, yang dipenuhi dengan aura iblis. Memurnikan iblis Lotus Saint, terserah padaku bagaimana aku ingin tumbuh. Kamu terlalu banyak ikut campur. Cahaya dipancarkan dari tubuh lotus iblis saat api lotus pemurnian iblis meraung marah. Saya hanya berharap Anda menghindari kehancuran diri. Akulah yang telah membuatmu dipenuhi dengan kebencian ini, jadi izinkan aku untuk mengakhiri segalanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua arai besar yang menutupi ranah ini tiba-tiba bergegas maju, satu naik dan satu turun. Segera setelah mereka bergerak, tirai api besar keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi, yang menyegel teratai setan di dalamnya. Saya akan menghilangkan kecerdasan dan ingatan yang telah saya berikan kepada Anda. Di masa depan, kamu akan menjadi murni seperti saat aku menemukanmu saat itu, memurnikan setan Lotus Saint, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan sesukamu. Raungan keras sekali lagi dipancarkan dari teratai iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan cepat. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari teratai iblis. Tirai api yang dibentuk oleh susunan itu tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Saya telah berpikir untuk menghapus ingatan Anda ketika saya telah mencapai batas saya saat itu, tetapi saya tidak dapat menghapusnya. Inilah mengapa saya menyegel Anda di sini. Saya berharap untuk menyelesaikan kebrutalan dan sifat membunuh Anda. Melihatnya sekarang,
ribuan tahun disegel telah menyebabkan kebencian Anda menjadi lebih kuat. Karena ini kasusnya, The Purifying Demonic Lotus Saint melihat ke Purifying Demonic Lotus Flame yang berjuang dengan liar dan dengan lembut menghela nafas. Segel tangannya berubah dan formasi masif tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah terkunci pada api lotus pemurnian iblis menjadi lebih padat. Bang bang bang, The Purifying Demonic Lotus Flame dengan liar menyerang tirai api saat formasi diputar. Suara benturan bumi yang mengguncang itu menyebabkan api emas di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit redup. Refining Sky Ancient Formation, hapus. Tangan ilusi pemurnian setan Lotus Saint dengan lembut melambai, dan orang bisa melihat tirai api menembakkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak di teratai iblis. Setelah itu, jaring api perlahan diangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh teratai iblis. Ah! Pekikan yang menyedihkan dengan cepat dipancarkan dari teratai iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar dengan liar, tetapi tidak peduli energi kuat apa yang dilepaskannya, itu tidak dapat memecahkan tirai api yang dibuat dari formasi itu. Energi yang telah diserap oleh formasi kuno langit pemurnian selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Setan kecil, tinggalkan aku. The Purifying Demonic Lotus Saint mengendalikan garis api dan memaksa keluar kabut berwarna darah, yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari api lotus pemurnian iblis, sedikit demi sedikit. Suara lembut keluar selama proses. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis pemurnian tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuhku? Kamu bilang kamu tidak akan mengambil nyawaku, tapi mengambil ingatan dan kecerdasanku berarti kamu berniat membunuhku. Kamu munafik. Hati The Purifying Demonic Lotus Flame mulai panik saat dia merasakan pikirannya secara bertahap menjadi kosong. Dia meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya benar-benar dihapus, dia akan dianggap mati. Anda sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisan saya. Jika Anda diizinkan untuk membuka segel, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai oleh saya. Tentu, itu harus dihindari oleh saya. Sosok ilusi The Purifying Demonic Lotus Saint menggelengkan kepalanya. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi teratai iblis. Ah! Gelombang demi gelombang kabut darah pekat dengan cepat melonjak keluar dari teratai iblis. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas teratai iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api lotus pemurni iblis yang muncul seperti sebelumnya. Sosok darah dari Purifying Demonic Lotus Flame mencoba untuk menurunkan dirinya sendiri dalam upaya untuk memasuki teratai iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Purifying Demonic Lotus Saint tidak memberikan kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat menutup. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. The Purifying Demonic Lotus Flame berjuang, tetapi Lotus Iblis tidak dapat keluar dari penjara api. Dia mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya telah berkurang menjadi kurang dari 10% dari sebelumnya. Itu tidak dapat melawan pemurnian setan Lotus Saint sekarang, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan dari suci iblis pemurnian Lotus. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Purifying Demonic Lotus Saint menghela nafas ketika Purifying Demonic Lotus Flame mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan api lotus pemurnian iblis. Xiaoyan GG, Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiaoyan setelah Purifying Demonic Lotus Saint telah meninggalkan tubuh Xiaoyan. Kenapa kamu tidak pergi? Xiaoyan tidak sadar. Jiwanya telah ditekan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Dia tanpa sadar tapi dengan lembut menegur Sun Er setelah melarikan diri. Dia telah menyaksikan gadis ini mengirim Gu Nanhai terbang dan tetap di belakang. Sun Er bersukacita di dalam hatinya setelah dia memastikan bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Dia tidak khawatir tentang teguran Xiaoyan. Tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya mendarat di tirai api. Xiaoyan merasa tak berdaya begitu dia meraihnya, tapi tangan besar membungkus tangan halus dan halus Sun Er. Setan kecil, aku tidak membencimu. Meskipun Anda membalas dendam terhadap saya saat itu, saya tetap tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kau adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan The Purifying Demonic Lotus Saint dengan lembut mengusap kepala Purifying Demonic Lotus Flame. Wajahnya yang agak ilusi menunjukkan senyuman hangat. Namun, aku membencimu. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang merah darah memelototi Purifying Demonic Lotus Saint. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit suci lotus suci yang memurnikan.
Kabut berdarah dengan gila-gilaan mengikis tubuh Purifying Demonic Lotus Saint. Xiao Yan dan Sun Er mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi dari luar penjara. Api lotus pemurnian iblis ini terlalu keras. Penampilan ini seperti dulu, penampilan tragis samar mengatasi wajah Purifying Demonic Lotus Saint saat dia merasakan erosi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya. Arai api yang sangat besar tiba-tiba runtuh setelah Purifying Lotus Demon Saint mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lampu yang sangat terang yang ditembakkan dan dengan kejam menghantam tirai api. Bang! Xiao Yan meraih pinggang halus Sun Er dan mengulurkan sayap di belakangnya saat merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Badai menyapu dunia. Retakan setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma. Retakan yang sangat besar adalah sesuatu yang tidak bisa diisi oleh magma. Langit benar-benar kosong. Hanya setelah badai energi liar dan ganas menghilang, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya berkedip di langit saat Xiao Yan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka menggeledah area kosong. The Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka telah lenyap di tengah tabrakan yang mengguncang bumi tadi. Di mana esensi api iblis? Xiao Yan bergumam saat dia melihat ke langit kosong. Mungkinkah Purifying Demonic Lotus Flame telah dihancurkan dalam ledakan itu? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pertarungan untuk Purifying Demonic Lotus Flame ini sia-sia? Sial, Xiao Yan mengutuk dengan ketidakpuasan. Dia telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai setan yang memurnikan ini. Setelah itu, dia menunggu selama 3 tahun. Mungkinkah dia berakhir dengan hasil ini? Xiao Yan GG, lihat. Sementara Xiao Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan di dalam hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan dengan gembira berteriak. Mata Xiao Yan mengamati ke arah yang dia tunjuk. Jantungnya sepertinya telah dicubit. Ada teratai putih yang ditutupi dengan urat merah muda saat lautan magma yang tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Sepertinya energi dari seluruh laut magma melonjak ke arahnya, esensi api iblis. Tubuh Xiao Yan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap teratai putih krem dengan warna merah jambu yang samar. Memurnikan api teratai setan, Xiao Yan hanya menekan kegembiraan di hatinya saat dia berdiri di langit. Dia bertukar pandang dengan Sun Er, baru kemudian dia dengan hati-hati turun. Dia perlahan-lahan berhenti ketika dia berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api putih krem dan merah muda. The Purifying Demonic Lotus Flame saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. The Purifying Demonic Lotus Flame sangat kejam sementara yang satu ini damai dan tenang. Itu tidak melepaskan serangan ketika Xiao Yan dan Sun Er mendekat. The Purifying Demonic Lotus Flame tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara yang agak terkejut setelah melihat teratai api diam-diam melayang. The Purifying Demonic Lotus Saint telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. The Purifying Demonic Lotus Flame saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan karakter brutal dari Purifying Demonic Lotus Flame, dia tidak akan berani untuk memperbaikinya bahkan setelah mendapatkannya. Lagi pula, bahkan seorang ahli pamungkas sekuat suci Lotus Suci Pemurnian akhirnya mati karena pembalasan api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang hanya 2 bintang Do Seng seperti dia. Namun, kekhawatiran seperti itu telah benar-benar lenyap sekarang. Gambar sisa Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah lenyap dari dunia. Hanya esensi api iblis seperti bayi murni yang tersisa dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Apakah melakukan ini tidak akan merusak spiritualitas dari api lotus yang memurnikan iblis? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan api surgawi alami unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki api biasa. Jika spiritualitas ini telah lenyap, api surgawi tidak akan lagi memiliki daya pikat yang mempesona itu. Mengingat skill Purifying Demonic Lotus Saint, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Api teratai setan yang memurnikan ini masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun, beberapa hal yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh suci Lotus Suci yang memurnikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, itu tampak murni seperti ketika baru saja muncul di dunia ini. Itu tidak terpengaruh atau terkontaminasi oleh orang, sepertinya orang suci Lotus yang memurnikan ini telah sangat membantu kami. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka ini akan berakhir dengan kegagalan, tetapi suci Lotus Suci Pemurnian telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa melucuti berbagai emosi negatif dari api Lotus Pemurnian Setan. Ini memungkinkan mereka merasakan sedikit harapan.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah lenyap. Aku mencobanya lebih awal, dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini. Kita tidak dapat membuka ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum dia sekali lagi berbicara. Meskipun keduanya adalah bintang 2 elit Doseng, dunia ini telah diciptakan oleh suci Lotus suci pemurnian. Masih ada beberapa segel yang ada di dunia ini, jadi tidak mudah untuk merobek ruang ini. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya kembali ke teratai api di permukaan magma dan tertawa. Karena kami untuk sementara tidak dapat pergi, saya harus memperbaiki api teratai setan yang memurnikan di sini. Apakah kamu yakin? Sun Er mengerutkan alisnya. Meskipun Purifying Demonic Lotus Flame telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan yang menakutkan peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Itu tidak akan mudah untuk disempurnakan. Kurang dari 50%, Xiao Yan samar-samar tersenyum tapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, ketakutan telah terbentuk untuk api iblis ini. Selain itu, pasti ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang rendah. Tidak ada pilihan. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika saya mengikuti Anda ke klan Gu untuk bersembunyi, itu masih akan membawa masalah ke aliansi Sky Mansion. Alam api iblis ini secara pribadi diciptakan oleh api lotus pemurnian iblis. Saya pikir bahkan ayahmu tidak akan dapat menerobos masuk dengan mudah. Jika tidak, saya khawatir dia sudah campur tangan dan merebut api iblis. Karenanya, kami aman di alam ini. Aku hanya akan bisa memurnikan api teratai setan yang memurnikan tanpa terganggu di sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang lain mungkin mengira kita akan menemui kecelakaan jika kita tetap di sini tanpa pergi untuk waktu yang lama, tapi ini akan menghemat banyak masalah. Ziyan dan saya memiliki segel naga sebagai penghubung sehingga tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan dari sisi guru. Sun Er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Saat ini, ada banyak orang di dataran tengah yang telah mengarahkan pandangan mereka ke alam api iblis. Jika orang lain menemukan mereka mengeluarkan esensi api iblis, bahkan kekuatan klan Gu tidak akan mampu menekan keserakahan di hati orang-orang itu, yang berarti mereka akan menyerang tanpa peduli. Pada saat itu, mereka akan berakhir dalam masalah yang tak ada habisnya bahkan jika mereka bisa menghadapinya. Selain itu, ada klan Hun yang menonton dengan niat buruk di sampingnya. Tidak akan ada waktu untuk memurnikan api iblis dengan tenang. Kalau begitu, kapan kamu berencana untuk bertindak? Mata Sun Er dengan lembut memutar saat dia bertanya apa yang dia rencanakan. Haha, tidak ada terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kami masih punya waktu. Refining the Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah masalah sederhana. Aku harus mempersiapkan beberapa hal. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi panas ketika dia melihat teratai api iblis yang mengambang di magma. Dia berpikir bahwa memurnikan api lotus setan yang memurnikan tidak akan sulit setelah mencapai kelas Doseng, tetapi pertempuran dari sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika dia tidak mempersiapkan beberapa hal, orang yang akhirnya akan dimurnikan akan menjadi dipertanyakan. Distorsi spasial telah benar-benar lenyap di luar alam api iblis. Suhu sangat tinggi yang awalnya menutupi tanah secara bertahap melemah. Gurun magma di bawah telah berhenti berputar sebelum secara bertahap memadat menjadi banyak bebatuan putih, banyak sosok tergantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Terlepas dari jenis teknik apa yang mereka lepaskan, mereka tidak dapat membuat dunia muncul kembali. Mengapa Xiao Yan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Huo Yun menatap langit dengan ekspresi muram. Tidak ada aktivitas sedikit pun sejak mereka melarikan diri. Nona muda, Gu Nanhai dengan cemas menatap langit. Keringat dingin menutupi dahinya. Posisi Sun Er di klan Gu luar biasa, tapi dia telah kehilangan dia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditegur setelah kembali ke klan Gu. Tetua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras untuk menemani Xiao Yan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi tepat waktu saat itu. Gu King yang dengan lembut menghela nafas. Dia juga tidak menyangka Sun Er mengambil risiko sebesar itu dan tetap berada di alam magma bersama Xiao Yan. Xiao Yan sangat diberkati. Tidak ada yang akan terjadi pada Sun Er juga. Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi? Gu Nanhai menggertakkan giginya dan bertanya. Bahkan seorang ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan dan Sun Er.
Mari kita tunggu, Yao Lao di sampingnya menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Alam api iblis telah tertutup, dan mereka tidak dapat memasukinya lagi. Karenanya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Individu yang tersisa dengan tenang mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Klan Gu sepertinya menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil memperoleh Purifying Demonic Lotus Flame, kami telah menghabisi 2 potensi ancaman. Wakil kepala aula melirik ke arah kelompok khawatir Yao Lao sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiao Yan memiliki sisa gambar dari Purifying Demonic Lotus Sein padanya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi, kepala Hall of Souls hanya mengerutkan kening saat dia menjawab. Xiao Yan penuh trik, dia tidak tampak seperti seseorang dengan umur pendek. Hun Feng perlahan berkomentar, kami akan menunggu beberapa hari di sini. Aku ingin melihat tipuan apa yang bisa dilakukan 2 junior. Mata Patua Hun Mo berkedip sedikit saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. 3 individu yang tersisa mengangguk setelah mendengar dia berbicara. Mereka tidak menambahkan apa-apa lagi. Sebagian besar orang tidak pergi begitu alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di langit di luar. Kebanyakan orang tidak ingin melakukan perjalanan yang sia-sia, jadi mereka ingin menunggu dan melihat apakah terjadi perubahan yang tidak terduga. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Tidak sedikit pun aktivitas terjadi di tempat ini selama 7 hari tersebut, tidak sedikit pun panas yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tetap tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari, Gu Qing yang tertawa getir. Dia memandang Gu Nanhai di depannya, yang wajahnya tampak sudah tua. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Elder, ada apa? Aku tidak tahu, Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya agak serak. Ekspresi Yao Lao di samping menunjukkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Ziyan muncul dalam sekejap, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, saya tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang ditempatkan di alam ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya. Ekspresi kelompok Yao Lao tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiao Yan seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan hilang jika sesuatu terjadi padanya. Ziyan mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Dia menoleh ke Gu Nanhai dan tersenyum saat berkata, Penatua Gu juga tidak perlu khawatir. Xiao Yan dan kakak perempuan Sun Er bersama. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia juga akan menjadi gila jika terjadi sesuatu padanya, dan jika itu terjadi, segel naga tidak akan setenang ini. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gu Nanhai setelah dia mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yao Lao sebelum menghela nafas, terlepas dari apa masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Aku harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan. Masalah ini, Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirimkan orang untuk terus memantau tempat ini. Saya akan memberitahu klan Gu tentang aktivitas apapun. Yao Lao menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih, Gu Nanhai dengan kuat menguatkan perhatiannya. Dia menangkupkan tangannya ke Yao Lao sebelum menatap dalam ke ruang yang jauh. Baru kemudian dia berbalik dan terbang ke langit utara. Gu Qing yang buru-buru mengikuti di belakangnya. Kelompok Yao Lao bertukar pandang satu sama lain melihat keduanya pergi. Mereka diam-diam menghela nafas, sementara semua orang secara bertahap tersebar di luar alam api iblis. Xiao Yan, yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam, perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan mulai memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Dia telah menunggu lebih dari 1 dekade untuk hari ini.